Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 1 Oktober 2021. Mohon maaf jika saya menyapa dan memberikan materi pengajaran melalui video, bukan sinkronus seperti biasanya melalui Zoom meeting, dikarenakan ada urusan yang mewajibkan saya untuk luring ke kampus. Baik, sesuai dengan silabus mata kuliah kita yang selalu saya sampaikan ya di pertemuan pertama, hari ini kita masuk pada bahan kajian yang kedua, bicara tentang IT audit metodologi atau metodologi untuk melakukan audit teknologi informasi. Nah, tepatnya hari ini kita masuk pada pertemuan keempat, yakni tahap pelaksanaan audit. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Baik, jadi kalau kita bicara sebuah tahapan pekerjaan, kita pasti punya langkah-langkah, begitu ya. Jadi lawang kita mau bikin telur dadar saja kan ada resepnya ya, ada langkah-langkahnya. Dan langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya merupakan langkah sekuensial yang harus kita kerjakan. Misal, mau dadar telur, itu dimulai dari 1, telur dipecah, dimasukkan ke dalam mangkok. Itu nomor 1. Kemudian dimasukkan sedikit garam, kemudian dikocok. Kemudian langkah berikutnya adalah nyalakan kompor dan sebagainya dan sebagainya. Coba dibayangkan kalau step nomor 2 dan seterusnya Anda lakukan, tapi step nomor 1 tidak dikerjakan, yaitu dipecahkan telurnya. Emang apa yang mau digoreng? Kira-kira begitu ya. Jadi untuk melakukan tahapan pelaksanaan pekerjaan, kita pasti punya step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Dan untuk newbie, untuk pendatang baru di sebuah pekerjaan tertentu, ya tentu saja kita butuh pedoman gitu ya. Mungkin ini sudah sangat familiar lah buat kita semua ya, bahwa untuk membuat sebuah software, kita belajar mata kuliah namanya software engineering, di mana di dalam mata kuliah software engineering kita diberitahu bahwa ada beberapa model dalam tahapan pekerjaan pembuatan perangkat lunak. Model yang paling lama atau yang paling terkenal juga diantaranya yang disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Dimulai dari fase pertama, requirements analysis, dilanjutkan desain, dilanjutkan implementasi, dilanjutkan dengan testing, dilanjutkan dengan evolution. Coba Anda bayangkan kalau tiba-tiba stepnya itu dimulai pada implementation terus testing. Apa yang terjadi? Ya kacau. Softwarenya pasti tidak sesuai dengan kebutuhan karena melewati fase requirements analysis, di mana fase requirements analysis ini merupakan dasar yang mengikat kedua belah pihak mestinya ya. Jadi software developernya plus customernya. Jadi harusnya ditanya butuhnya apa sehingga Anda membuat sesuai kebutuhan. Jangan sampai Anda membuat berdasarkan versi Anda sebagai programmernya. Kemudian desain juga pasti kacau. Karena mestinya fase desain itu diturunkan dari requirements yang diberikan oleh stakeholders dan juga customer kita nanti, begitu ya. Jadi dalam tahapan pelaksanaan sebuah pekerjaan itu ada aturannya. Itu yang perlu dipahami. Contoh lain, kalau kita mau melakukan proses manajemen resiko, Anda dengar pertama kali aja mungkin bingung ya. Manajemen resiko, emang ngapain manajemen resiko itu? Nah, gambar biru ini merupakan gambar update dari ISO 31000 yang versi terbaru. Di sini nggak kelihatan step 1, 2, 3, 4, 5-nya. Tapi untuk orang yang sudah mengikuti ISO 31000 versi sebelumnya, sebenarnya gambar biru itu merupakan gambar yang mostly similar dengan yang kanan ya. Yang kanan, yang putih itu sebenarnya juga ISO 31000 tapi versi yang sebelumnya. Di situ ada tulisannya step 1 ya. Ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Clear. Jadi ada fase, ada tahapan, ada langkah. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4 dan 5. Tentu saja saya nggak akan bahas dua gambar ini secara detail ya. Jadi saya hanya memberikan
uh, contoh bahwa di setiap jenis pekerjaan ada tahapan. Kita lanjutkan sesuai dengan materi kita hari ini, yakni bicara tentang tahap pelaksanaan audit TI. Dan ini memang materi kita pada hari ini. Nah, kalau kita bicara tahap pelaksanaan audit TI, ada 4 langkah, di mana langkah besar ya. Jadi langkah besar yang pertama disebut dengan langkah perencanaan. Langkah besar yang kedua disebut dengan pelaksanaan. Dan langkah besar ketiga disebut dengan pembuatan laporan. Serta langkah besar yang terakhir yakni pemeriksaan tindak lanjut. Nah, pada slide berikutnya saya akan membahas satu persatu. Saya kupas secara rinci perencanaan itu ngapain saja, kemudian pelaksanaan ngapain saja, pembuatan laporan ngapain saja. Tetapi sebelum ke sana kita baca dulu bersama-sama bahwa perencanaan itu mencakup beberapa pekerjaan. Di antaranya 1, menetapkan tujuan dan cakupan audit secara umum. Caranya gimana? Nanti kita bahas di slide berikutnya ketika sudah kita breakdown ya. Yang kedua, peningkatan pemahaman terhadap objek audit. Di fase perencanaan ini juga termasuk diantaranya adalah penilaian risiko. Kemudian penentuan tujuan dan cakupan audit secara tepat. Selanjutnya penetapan kriteria audit. Dan yang terakhir yang kita lakukan pada fase perencanaan yakni pembuatan rencana audit yang detail, termasuk diantaranya adalah prosedur auditnya nanti mau seperti apa. Nah, ketika fase perencanaan ini sudah clear, barulah kemudian kita masuk ke fase pelaksanaan. Sama seperti tadi ketika saya di awal membicarakan telur dadar. Maka fase awal tentu saja beli telurnya dulu ketika perencanaan ya. Jangan sampai kita mau bikin telur dadar, kita tahu cara mecah telur, kita tahu takaran garam, kita tahu cara ngocoknya di mangkok seperti apa. Tapi nggak ada telurnya di rumah, ya sama aja kan begitu ya. Jadi fase perencanaan merupakan fase yang memang harus ada. Ini harus direncanakan secara detail, baru kita bisa melaksanakan audit ini gitu ya. Jadi ini rangkaian sekuensial. Perencanaan dilakukan dulu baru kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, di fase pelaksanaan ngapain aja? Di fase pelaksanaan ini yang dilakukan yang pertama yaitu pemeriksaan desain atau test of design. Ngapain? Maksudnya apa? Yaitu desain kita yang sudah kita rencanakan sebelumnya kita cek ulang ketika fase di lapangan gitu. Nanti akan saya jelaskan dengan bantuan slide berikutnya. Baru kemudian setelah kita pemeriksaan desain yang sudah kita buat, kita lakukan pemeriksaan efektivitas operasionalnya. Nah, ini sudah mulai masuk pada inti dari audit. Jadi pemeriksaan efektivitas operasional mereka, mengevaluasi kontrol dan juga compliance testing jika memang itu ada. Kemudian melakukan pengujian isi atau substantif testing, dan yang terakhir melakukan verifikasi temuan. Jadi setelah kita mencatat, memfoto, merekam, mewawancara dan sebagainya, kita harus melakukan verifikasi. Jadi audit itu 2 arah ya. Jadi kita bukan hakim. Auditor adalah orang yang mengcapture situasi dan kondisi di sebuah organisasi dengan meng-cross check. Jadi dua-duanya auditor dan auditi harus sepaham terhadap temuan yang diperoleh. Auditor tidak boleh memaksakan asumsinya saja karena bisa jadi salah kan. Jadi di fase akhir pelaksanaan sebelum kita masuk pada fase ketiga yaitu pembuatan laporan, kita mesti melakukan verifikasi. Nah, itu kode etik dalam proses audit ya. Jadi nggak boleh kemudian kita pokoknya jelek semua, kemudian kita tanpa melakukan verifikasi. Itu tidak diperbolehkan. Jadi harus ada proses verifikasi temuan, baru kemudian kita lanjut dalam proses pembuatan laporan.
Nah, di dalam proses pembuatan laporan ngapain gitu ya? Yang pertama tentu saja bikin laporan itu kan nggak langsung jadi gitu ya. Jadi draft lah. Jadi pembuatan draft. Kita membuat draft laporan berdasarkan foto-foto yang kita temukan, bukti-bukti yang kita dapatkan di lapangan, itu semua kita masukkan ke dalam draft laporan. Berikutnya kita presentasi. Jadi auditi datang, kita mempresentasikan draft laporan kita. Sudah diverifikasi ya sebelumnya tadi di fase pelaksanaan. Tetapi kita juga di fase pembuatan laporan ini, laporannya kita tunjukkan dulu. Jadi kita display ke mereka bahwa ini adalah laporan audit kami, temuan-temuan yang kemarin juga sudah diverifikasi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika mereka tidak ada kayak semacam apa ya, keberatan atau banding begitu ya. Ketika tidak ada itu dari mereka, maka kita bisa melakukan proses finalisasi laporan audit. Nah, biasanya sebagian besar audit TI itu stop pada fase 3 ini gitu ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan merupakan fase utama dalam proses pelaksanaan audit. Tetapi ada juga kalanya tidak stop sampai pada pembuatan laporan. Karena kita juga, apalagi kalau di auditor internal ya, kita juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut terhadap tanggapan kita, rekomendasi kita, dan juga rencana aksi yang kita tuliskan di akhir laporan itu. Nah, seperti itu. Jadi kita auditor sometimes itu nggak langsung stop laporan audit selesai, udah selesai gitu. Enggak. Jadi ada juga yang meminta pendampingan dari auditor, yaitu tadi saya sampaikan, terutama auditor internal. Itu jadi kalau kita namanya juga kita bagian dari organisasi atau perusahaan ya, yang enggak yang kemudian kita habis ngaudit udah aja selesai, tugas saya selesai, itu urusan Anda, mau perbaikan apa enggak, mau rencana tindak lanjut Anda jalan apa enggak, itu urusan Anda. Jadi enggak yang begitu ya. Jadi tahap pelaksanaan audit itu ada fase setelahnya, bahkan disebut juga nanti nggak hanya pemeriksaan tindak lanjut, ada juga yang mengatakan bahwa ada post audit review, macam-macam. Jadi tetapi pada prinsipnya tahap utama dalam pelaksanaan audit terdiri dari 3. Ini harus dihafal dan dipahami ya: perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan. Oke, kita masuk pada pembahasan lebih detail dari fase-fase ini. Di fase perencanaan, tadi kecil, ini saya perbesar. Jadi dimulai dari penetapan tujuan, cakupan, dan peningkatan pemahaman terhadap objek audit, penilaian resiko, penentuan tujuan secara tepat, penetapan kriteria audit, dan juga termasuk pembuatan rencana audit yang detail. Nah, ini ada sebuah dokumen ya. Jadi perencanaan itu dimulai dari kapan? Jadi kalau kita mundur sedikit ke belakangnya, sebuah project audit atau sebuah pekerjaan audit itu dimulai dari kapan? Dimulai dari adanya permintaan dari penerima laporan. Masih ingat ya, minggu lalu kita membahas tentang the nature of audit. Kalau kita bicara definisi audit, the nature-nya dimulai dari segitiga ya. Yang atas itu adalah penerima laporan, kemudian kaki 2 bawah, kanan adalah auditor, kiri adalah auditi. Nah, kapan sebuah pekerjaan audit dimulai? Dimulai dari permintaan yang disampaikan oleh calon penerima laporan. Nah, itu biasanya bentuknya apa? Bentuknya meeting. Disebutnya kalau istilah di dalam dunia pekerjaan itu disebut dengan kick off meeting. Kick off meeting itu adalah sebuah meeting pertama untuk mengawali sebuah project. Nah, ngobrol kan tentu saja si calon penerima laporan tuh mintanya apa gitu. Saya minta tolong auditkan perusahaan ini. Itu jika perusahaannya di luar yang mau diaudit gitu ya. Jadi kalau auditor eksternal seperti itu. Atau kalau auditor internal kita diminta tolong auditkan divisi ini gitu ya. Intinya ada permintaan. Nah, setelah ada permintaan, ya tentu saja kita tadi melakukan
pemahaman terhadap objek audit, kemudian kita melakukan proses penilaian resiko dan sebagainya. Nah, hasil dari pertemuan itu dan juga proses yang kita lakukan itu disimpan ke dalam bentuk apa gitu ya. Jadi masa iya cuman merencanakan gitu aja? Enggak. Jadi ada yang disebut dengan dokumen rencana audit. Jadi dokumen audit itu bisa dikatakan perangkatnya itu bukan hanya satu ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, loh berarti kan laporan aja Bu dokumen audit itu kan, karena kalau lihat tahap pelaksanaan ini cuman pembuatan laporan audit saja. Oh tidak juga gitu. Jadi kayak skripsi gitu ya. Anda kan iya sih ada laporan skripsi sebagai produk akhir dari seorang mahasiswa. Tapi kan nggak juga kemudian kita langsung tiba-tiba kita jadi laporan, itu kan nggak juga begitu ya. Jadi ada yang disebut dengan dokumen rencana audit. Ya, jadi di mana dokumen rencana audit ini terdiri dari pendahuluan, metodologi, kemudian pembentukan timnya seperti apa, jadwalnya seperti apa, rencana komunikasinya seperti apa, dan sebagainya itu didokumentasikan. Nah, isunya seperti apa ini ada di dalam sini ya. Jadi ya iyalah, masa tiba-tiba kita langsung metodologi, kan ada pendahuluannya, latar belakang. Kenapa sih kita harus melakukan audit ini? Tujuannya apa? Cakupan dan batasannya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau Anda masih ingat mata kuliah software engineering, di dalam fase requirements analysis ya, ada dokumen yang disebut dengan SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, di mana kita tahu bahwa dokumen SKPL itu bisa dianggap sebagai dokumen kontrak yang mengikat antara software developer dan software owner gitu ya. Jadi si calon pemilik softwarenya. Nah, sama dokumen rencana audit ini juga bisa dianggap sebagai dokumen kontrak yang mengikat antara kita sebagai auditor dengan calon penerima laporan, di mana kita tahu ya yang bayar kita kan calon penerima laporannya. Sehingga apa-apa yang tertulis di sini merupakan apa-apa yang harus kita lakukan pada fase pelaksanaan, termasuk apa-apa yang harus kita laporkan di laporan akhir, begitu ya. Jadi ada perangkat yang disebut dengan dokumen rencana audit. Oke, saya lanjut. Kayak gimana Bu struktur tim audit ya? Tergantung ya, nanti Anda sesuai dengan kesepakatan di sana gitu. Jadi seperti apa? Apakah ada manajer proyeknya, kemudian apakah melibatkan auditor senior dan auditor junior, atau auditor senior semua misalnya dan sebagainya. Jadi itu nanti tergantung dengan kesepakatan ketika karena kan nanti ada deal-dealan juga ya terkait dengan harganya dan sebagainya. Ini contoh saja. Nah, kemudian dalam fase dalam fase perencanaan ini juga Anda harus paham objek auditnya. Misalnya, si calon penerima laporan itu minta audit tentang keamanan web. Maka Anda harus melirik pada OWASP tentu saja. Ini karena ini adalah salah satu kerangka kerja untuk memastikan keamanan dari sebuah web. Tapi kalau misalnya yang diminta adalah keamanan sistem informasi secara keseluruhan lengkap gitu ya, jadi keamanan informasi perusahaan, maka kita mungkin bisa melirik ke ISO 27001. Atau kalau yang diminta adalah audit terkait dengan layanan TI, maka bisa jadi yang kita gunakan frameworknya atau panduan kita untuk menyusun checklistnya adalah ITAL, karena ITAL merupakan bagian dari framework untuk IT Service Management. Begitu. Jadi kita harus paham mereka maunya apa dan kita memenuhi kemauan itu. Misalkan analoginya ownernya itu minta bajunya yang dijahit itu jas. Tentu saja kita harus paham cara buat jas, bahwa jas itu pasti 2 lapis, bahwa jas itu bentuknya begini, bentuknya begitu. Tentu saja berbeda dengan ketika kita menjahit kemeja batik, kan beda gitu. Jadi kita harus paham
objek auditnya itu apa, dan framework yang bersesuaian dengan objek audit dan cakupannya itu apa. Jadi gitu ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita miliki sebagai bekal untuk merencanakan ini. Termasuk diantaranya adalah teknik audit yang nanti akan dilakukan untuk masing-masing kontrol di dalam audit checklist yang mau kita periksa. Apakah menggunakan dokumen review plus observasi, apakah menggunakan dokumen review plus pengujian gitu ya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Jadi kita ngeceknya mau gimana itu tergantung kebutuhan, ataukah semuanya kita lakukan gitu ya. Jadi apakah empat-empatnya kita lakukan semua, Bu? Ya sudah. Terkait dengan scope audit, objek audit, kita menentukan teknik auditnya gitu ya. Jadi dalam fase perencanaan kita memahami itu semua. Oh, kalau kita bicara keamanan web, ya kita harus melakukan pengujian lah. Nggak mungkin kita hanya melihat webnya saja dari luar terus kita menebak oh ini aman gitu. Gimana caranya kita bisa menebak sebuah web aman atau tidak? Kan nggak mungkin. Jadi kita harus melakukan pengujian, diantaranya melakukan pengujian berbasis komputer ya. Jadi menggunakan tools untuk ngecek apakah sudah diamankan apanya itu kan semua ada di sana ya, syarat-syaratnya. Kemudian toolsnya juga kita harus kuasai itu gitu ya. Jadi teknik audit ini tergantung apa yang sedang mau kita audit. Kalau untuk tata kelola ya tentu saja nanti kita akan banyak di dokumen review plus inquiry, interview sama observasi tentu saja, dan tidak menutup kemungkinan juga melakukan pengujian gitu. Misalnya mereka mengatakan bahwa tata kelola data center kami sudah secure bla 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 gitu ya. Masa sih ya, mungkin kita perlu melakukan pen test dan sebagainya. Jadi itu benar-benar wewenang kita sebagai auditor untuk menentukan teknik auditnya seperti apa terkait dengan perencanaan. Nah, baru kemudian kita masuk pada fase berikutnya yaitu pelaksanaan. Ngapain ini pelaksanaan? Ya, satu yang harus digarisbawahi yang namanya pelaksanaan itu sudah on-site ya. Maksudnya apa, Bu? Ya, kalau tadi perencanaan kan kita kick off meeting. Setelah kick off meeting, kita mungkin datang ke lapangan untuk ngecek memahami. Jadi untuk melengkapi pemahaman ya, belum pelaksanaan, tapi untuk melengkapi pemahaman mungkin kita datang ke onsite, atau bisa jadi nggak harus onsite, kita meeting di mana orangnya kita datangkan, atau kita meeting Zoom atau apapun lah. Jadi kalau yang perencanaan itu ya bebas kasarannya begitu. Tapi kalau pelaksanaan juga nggak bisa. Yang namanya pelaksanaan kita harus datang ke tempatnya, onsite. Makanya ini saya sampaikan di depan. Nah, kita onsite sambil ngapain? Ya, tentu saja kita sudah sambil membawa dokumen rencana audit plus isi dokumen rencana audit. Maksudnya apa, Bu? Ya contohnya yang kuning nggak kelihatan ya di sini. Yang kuning ini merupakan audit checklist. Jadi ketika kita onsite kita membawa dokumen rencana audit plus membawa audit checklist yang sudah kita tentukan. Nah, kita juga datang itu ngapain? Kita cross check rasi. Rasi itu apa? Rasi itu biasanya kayak semacam struktur organisasi gitu ya. Nanti kita belum belajar rasi sih ya. Tapi rasi itu singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan informed. Jadi ini dalam struktur organisasi itu kan ada orang-orang tertentu yang dia itu yang bertanggung jawab. Ada orang-orang tertentu yang dia itu hanya cukup mendapatkan informasi dan sebagainya. Sehingga kita harus tepat menemui orang. Jangan sampai kita menanyakan sesuatu kepada orang yang dia itu sebenarnya cuma nerima informasinya aja, dia nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Dan kalau menurut COVID yang paling ideal ketika kita mau melakukan pengecekan, misalnya wawancara juga iya, melakukan observasi juga iya, menemui siapa? Yang R, jadi responsible gitu. Nah, kita cross check siapa orang yang bertanggung jawab untuk kontrol ini, siapa yang bertanggung jawab untuk ini dan sebagainya. Di fase perencanaan bisa jadi kita sudah menentukan itu ya, karena kita sudah dapat bahan kan dari mereka. Ini adalah struktur organisasi kami gitu. Jadi kita sudah dapat bahan. Tapi ketika kita datang ke lapangan, kita cross check itu. Termasuk diantaranya kita juga datang itu untuk mengenalkan tim auditor kita.
Kita datang bahwa tim auditor kami ada 11 misalnya. Saya adalah lead auditornya, kemudian 10 ini adalah junior auditornya, dan selama 2 minggu atau selama 3 minggu kami akan datang ke sini secara bergantian ke divisi-divisi yang sudah kami tentukan sesuai dengan perencanaan, dan kita mengkonfirmasi jadwalnya. Minggu pertama itu kita datang ke divisi mana saja, PIC-nya siapa, bisakah beliau ditemui yang tadi R itu ya pada jadwal-jadwal tersebut. Jadi intinya nggak yang, karena kan kita ketemu banyak orang ya, jadi belum tentu mereka itu ready pada saat kita datang ke sana, sehingga untuk meminimalisir wasting energi kita sebagai auditor, kita mengkonfirmasi jadwalnya terlebih dahulu. Jadi mereka tahu jadwalnya, PIC-nya siapa sudah tahu bahwa kami akan menemui bapak atau ibu pada tanggal ini dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita fokus pada inti dari pelaksanaan audit, yaitu melakukan dokumen review, melakukan interview, melakukan observasi, melakukan pengujian, termasuk diantaranya mungkin kita melakukan pengujian berbasis komputer dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Setelah fase pelaksanaan tadi kita lakukan, kita wajib hukumnya melakukan verifikasi temuan, begitu ya. Jadi inti dari pelaksanaan itu sesuai dengan teks yang berjalan yang kiri itu ya: pemeriksaan desain, pemeriksaan efektivitas operasional, dan evaluasi kontrol atau checklist yang sudah kita bawa itu, dengan melakukan pengujian juga substantif testing gitu. Jadi ini kita melaksanakan. Nah, dan terakhir verifikasi temuan. Jangan lupa verifikasi temuan. Jadi nggak yang kemudian kita lakukan proses pelaksanaan terus kita pulang gitu ya, itu nggak boleh, kita harus melakukan verifikasi. Nah, sebagai seorang auditor pada fase pelaksanaan ini, kita mesti memahami teknik-teknik ini dengan baik dan benar. Misalkan untuk dokumen review, berarti evidence atau buktinya itu kan dokumentasi mereka. Kalau untuk inquiry interview, berarti kita butuh apa? Berarti kita melakukan pernyataan tertulis mereka atau rekaman wawancara mereka dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau untuk observasi itu terkait dengan physical evidence. Misalnya kita masuk ke ruangan server, kemudian kita ngecek di sana apakah ada, kalau mereka bicara ada proses maintenance, ada backup dan sebagainya, adakah dokumentasi yang ditempel di sana, atau kayak checklist yang ada di sana, itu kita foto-foto ya. Jadi kalau mereka mengatakan iya kami melakukan prosedur itu bahkan secara rutin, bahkan continue dan sebagainya, tapi tidak tercermin dalam physical evidence, ya berarti kita bisa memberikan penilaian yang objektif bahwa enggak, itu hanya, jadi 4 ini kita cross check semua ya. Jadi ketika interview mereka bilang iya kok, tapi kemudian kita cross check dengan observasi. Dan yang terakhir kita melakukan pengujian ya, biasanya termasuk dengan bantuan komputer dan sebagainya gitu ya. Nah, pelaksanaan yang 4 kanan itu tentu saja didasarkan pada audit checklist atau kontrol-kontrol yang mau kita cek di lapangan gitu ya. Nah, makanya kalau menurut saya, kalau disimplifikasi fase perencanaan, fase sebelumnya ya, kalau ini kan fase pelaksanaan, jika disimplifikasi, apa sih dokumen yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor di fase perencanaan, maka sebenarnya bukan dokumen rencana auditnya. Bahwa ini iya penting tentu saja karena ini dokumen kontrak. Tetapi dokumen kontrak yang bagus tanpa memiliki audit checklist yang tepat, menurut saya ya timpang gitu ya. Karena inti dari audit itu ya audit checklistnya itu, karena fase pelaksanaan di lapangan, ketika mereview, ketika observasi, ketika interview, ketika menguji, itu berbasis pada audit checklist yang dibuat gitu. Jadi makanya insya Allah kita minggu depan 1 pertemuan full membahas contoh-contoh audit checklist, cara membuat audit checklist, jadi menurunkan dari framework ke dalam audit checklist gitu. Jadi karena ini inti ya,
Kalau bahasanya anak muda itu core of the core gitu. Jadi ini memang intinya itu audit checklist di fase perencanaan, karena inilah yang akan kita jadikan dasar pada fase pelaksanaan begitu. Oke. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan. Sebenarnya ini sudah disinggung oleh Pak Reza ya minggu lalu, bahwa ketika kita melakukan dokumen review tuh ya Mbak, nggak kayak mbak-mbak ini ya yang ketika nanya ada nggak IT master plan? Oh ada, nanti saya kirim. Terus kita bilang oke, berarti sudah selesai. Ini ada kok. Nggak boleh begitu ya. Jadi saya sempat menyampaikan bahwa seorang auditor tuh harus teliti. Kalau menurut Pak Reza bahasanya teliti. Tapi kalau menurut saya, karena saya dikasih bahasa yang berbeda dengan Pak Reza oleh dosen saya dulu, skeptis gitu ya. Jadi seorang auditor tuh harus sedikit skeptis untuk mempertanyakan betul tidak isi dari dokumen IT master plan-nya itu beneran isinya IT master plan, jangan-jangan bukan IT master plan, ada dokumennya tapi isinya beda, misalnya kayak gitu. Nah itu bisa jadi temuan kita juga kan nanti gitu. Jadi nggak yang kemudian kita tanya apa, beliau jawab apa, terus ya kita iya aja gitu. Jadi auditor tuh nggak boleh begitu ya, karena ini ya. Jadi nggak boleh kita hanya mengandalkan yang ini saja, yang kanan saja, interview saja ya, tanpa melakukan dokumen review, observasi dan pengujian itu nggak boleh. Jadi karena kalau interview orang itu kalau ditanya biasanya jawabnya yang baik-baik aja kan begitu. Jadi kita harus paham sebagai auditor nggak boleh langsung percaya. Harus empat-empatnya kita lakukan. Oke, termasuk kita tanya ke mereka, gimana data centernya atau ruang servernya gimana tuh? Oh kami tata ini manajemennya sudah berdasarkan ITIL. Masa sih? Bagus dong berarti ya. Terus kita datang kayak begini gitu kan. Kayaknya rada mustahil juga. Dan saya pernah ada pengalaman ketika mengaudit di sebuah tempat, nggak saya sebutkan. Saya nanya servernya di mana gitu. Punya ruang server nggak? Nggak Bu. Terus servernya di mana? Pas yang saya tanya itu ternyata yang dijadikan server ya, servernya itu sendiri gitu ya. Diletakkan di kolong meja gitu. Jadi di meja tempat beliau yang saya wawancara. Loh, kok ya ajaib juga gitu ya, server ditaruh di situ. Padahal kalau kita bicara aturan keamanan server itu kan ada, kalau di ITIL itu rigid ya. Jadi bahwa peletakan sebuah server itu harus, seingat saya harus melewati 3 pintu ya. Jadi ada pintu server itu sendiri. Jadi nggak boleh ceritanya server itu diletakkan di ruangan yang orang itu bisa lalu lalang dan buka langsung kayak ATM misalnya kayak gitu. Kalau ATM itu kan ya udah di pinggir jalan, orang buka langsung masuk ke dalam sana. Itu nggak boleh. Jadi di dalam ITIL itu ada kontrol yang mengatakan bahwa server itu harus diletakkan melewati 3 pintu. Jadi misalkan pintu kampus atau pintu organisasi itu pintu pertama. Berikutnya ada pintu divisi IT misalnya. Baru kemudian di dalam ruangan departemen IT yang cukup luas itu ada sebuah ruangan lagi yang dikhususkan untuk server. Jadi minimal tuh 3 pintu ya. Jadi itu aturan dalam server. Selain itu ada banyak lagi, termasuk peletakan AC itu juga diatur. AC-nya tidak boleh tepat berada di atas servernya itu sendiri, karena untuk mengantisipasi kebocoran. Namanya juga AC itu kan kadang ada yang netes dan sebagainya ketika ada kebocoran dalam perangkatnya gitu. Nah itu kalau netes ya kan lumayan, karena ini bisa konslet dan sebagainya. Lah kalau kayak begini ini gimana gitu ya. Jadi ini gambar dari Pak Reza ya, ini tentu saja sudah pernah beliau temui di lapangan gitu ya. Ini server gitu yang bener aja. Kalau misalnya kita melakukan perbaikan atau melakukan apa, yang betapa ribetnya gitu ya. Jadi ini contoh observasi. Lagi-lagi ingat bahwa teknik audit ini tidak hanya satu. Jadi harus, kalau dalam teori penelitian kualitatif itu harus ada triangulasi gitulah ya. Jadi ada cross check untuk tidak langsung percaya pada jawaban dari auditi gitu. Oke. Baru kemudian kita masuk pada fase berikutnya, yaitu pembuatan laporan. Tadi sudah saya singgung di depan, ada pembuatan draft, presentasi laporan, dan finalisasi. Dari apa? Ya tentu saja dari proses yang sudah kita lakukan ya. Kemudian proses validasi dan verifikasi itu sudah kita lakukan, baru kita membuat draft laporan. Nah, struktur laporan audit itu secara umum seperti ini ya, dimulai dari cover tentu saja ya.
Jadi ada cover depan, ada cover dalam. Kemudian ada executive summary atau key issue. Nah, key issue ini kalau kita terbiasa di dunia kampus ya semacam abstrak begitulah. Jadi ya orang ketika baca laporan tuh langsung tahu oh ringkasannya seperti apa. Jadi ringkasan itu memuat hasil dan rekomendasi. Baru kemudian jangan lupa laporan audit harus ada daftar isi dan isinya itu sendiri serta lampiran. Jadi lampiran ini ya berupa hal-hal yang kita temukan gitu, yang perlu kita lampirkan foto-foto dan sebagainya. Oke, nah baru kemudian kalau itu sudah kita lakukan dan clear, nah di sini kan sudah ada ya. Jadi setelah kita melakukan presentasi dan finalisasi ya sudah selesai, clear, baru kemudian kita bicara pemeriksaan tindak lanjut. Nah, tidak semua pekerjaan audit itu meminta pemeriksaan tindak lanjut dari kita. Tetapi sebenarnya kita sebagai auditor itu sudah, kalau di sini ya kelihatan kayak ini sedikit. Kecil. Oke. Jadi selain rekomendasi ini ya, ada tanggapan. Sebenarnya dalam laporan tuh ada ini, rencana aksi. Jadi kita sebagai auditor tuh tidak hanya merekomendasikan. Menilai itu jelas ya, jadi di hasil audit itu kita termasuk menilai baik buruknya, cukup tidaknya, mature tidaknya gitu ya. Kita ada angka atau ada apapun di dalam hasil itu ada. Tapi kita juga harus membuat rekomendasi dan memberikan tanggapan serta memberikan rencana aksi. Jadi mestinya gimana sih? Jadi apa yang harus ditindaklanjuti dari hasil temuan kami sebagai auditor, kira-kira begitu ya. Nah, di sini dalam pemeriksaan tindak lanjut itu kalau kita diminta untuk mengawal proses tindak lanjut mereka, yang kita kawal, nah ini ada kuadran yang mesti kita ketahui sebagai seorang auditor. Yang kita kawal tentu saja adalah hal-hal yang menurut klasifikasi temuan kita signifikansinya itu yang tinggi. Oke ya. Tentu saja ya prioritas kita itu kan yang signifikansinya tinggi. Misal ada sebuah temuan ini datanya nggak dienkripsi ternyata. Padahal kalau ini menyangkut data user ribuan, jika tidak dienkripsi bisa jadi kebocoran data. Nah, menurut kita itu prioritas tinggi. Nah, tetapi untuk melakukan enkripsi itu kan tergantung ya, dia mudah, murah, cepat, ataukah susah, mahal, lama gitu. Jadi ada temuan-temuan yang signifikansinya tinggi yang kita cek pertama kali pada pemeriksaan tindak lanjut, tentu saja yang ini dulu. Si auditi atau si penerima laporan dengan auditi gitu ya, sudah melakukan proses rencana tindak lanjut dengan baik nggak? Yang kita cek pertama kali tentu saja yang signifikansinya tinggi dan sebenarnya dia tuh murah. Lah kalau yang signifikan banget dan dia tuh sebenarnya untuk diimplementasikannya murah, kok ya nggak dilakukan? Tentu sebagai auditor kita berhak untuk mengatakan, loh, karemu apa, ngono ya? Karemu iku apa? Iki penting dan sebenarnya implementasinya murah, mudah dan cepat, kok yo enggak. Ini sudah 6 bulan loh dari laporan audit yang saya berikan ke Anda, misalnya kayak begitu. Nah, kalau itu yang kita periksa sudah ternyata mereka sudah mengimplementasikan, oh sudah kita cek oke, kemudian kita move on pada yang ini, gitu ya. Jadi cara kita sebagai auditor untuk ngecek itu juga ada stepnya, gitu ya, ada level prioritasnya. Yang pertama yang signifikansi tinggi dan dia implementasinya itu murah, mudah dan cepat. Baru setelah itu kita cek berikutnya yang prioritasnya apa yang signifikansinya tinggi dan tapi implementasinya susah, mahal dan lama. Itu oleh mereka dilakukan sebagai prioritas normal dan kita cek berikutnya. Baru kemudian kita move on pada yang signifikansinya rendah. Kita masuk ke sini, gitu ya. Jadi cara baca kuadran ini begini. Baru kemudian kita ke sini, gitu ya. Jadi ketika kita ngecek pemeriksaan tindak lanjut ini juga nggak yang kemudian ujung-ujung kita tanyakan ini ya salah kita ya kalau kita nanya tentang ini.
Lah ini sudah mana susah, mahal dan lama dalam proses implementasinya, signifikansinya juga nggak terlalu tinggi. Dia ya dikerjakan oke, nggak dikerjakan juga nggak ada masalah, misalnya kayak gitu. Itu tentu saja oleh mereka juga nggak diprioritaskan gitu ya. Jadi ngapain kita ngecek sesuatu yang nggak diprioritaskan gitu ya. Jadi ini info atau ilmu terkait dengan pemeriksaan tindak lanjut. Nah, sampai sini kita sudah belajar bersama tentang tahap pelaksanaan audit. Bahwa tahap pelaksanaan audit yang pertama itu tentu saja perencanaan. Apa saja yang direncanakan tadi sudah saya paparkan. Mungkin bisa diputar ulang kalau masih bingung gitu, apa aja sih perencanaan itu. Inti dari atau core of the core dari fase perencanaan adalah adanya audit checklist. Itu tadi sudah saya sampaikan, entah di menit keberapa tadi ya. Baru setelah kita punya audit checklistnya, kita masuk pada fase pelaksanaan. Pelaksanaan ini on-site ya, jadi kita datang, melakukan pemeriksaan desain, pemeriksaan efektivitas operasional, mengevaluasi kontrol, pengujian isi, dan melakukan verifikasi. Baru kita move on pada fase berikutnya, yaitu pembuatan laporan. Dimulai dari pembuatan draft, presentasi, jangan lupa bahwa laporan itu nggak yang ujuk-ujuk kita jilid dan kita berikan kepada penerima laporan ya. Jadi kita presentasi dulu juga, baru kemudian kita finalisasi dan kita kirimkan itu kepada penerima laporan. Dan jika ada permintaan untuk mengawal hasil temuan kita akan datang lagi untuk melakukan pemeriksaan tidak lanjut. Tapi ya itu tadi, tidak semua jenis pekerjaan audit atau tidak semua project audit itu meminta kita kembali untuk pemeriksaan tidak lanjut, kecuali auditor internal. Kalau auditor internal ya memang sudah menjadi tugas kita ya untuk melakukan pemeriksaan tidak lanjut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mestinya kalau sinkronus sih mungkin ada yang nanya gitu ya. Ada yang, Bu, saya nggak paham ini atau yang mana. Tapi karena ini video, jadi silahkan nanti boleh di kolom komen di YouTube saya ini boleh nulis pertanyaan di sini, tapi saya jarang ngecek sih ya kalau di YouTube. Lebih enak kalau mau nanya di grup WA saja atau di Classroom. Jadi nanti di Classroom saya akan ada suplemen dari ini. Jadi kalau ini kan materinya, suplemen dari ini adalah feedback dari Anda. Paham nggak sejauh mana pemahaman Anda? Dan nanti akan saya siapkan kolom pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan yang memang Anda ingin sampaikan. Oke, itu mungkin dari saya hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika hari ini kita ketemunya via video. Semoga tidak mengurangi esensi dari proses pembelajaran kita hari ini. Salam buat keluarga, tetap jaga protokol kesehatan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.